Selamat berjumpa kembali dengan catatan Pak Danan. Pada pembahasan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang deret aritmatika sebagai kelanjutan dari pembahasan video yang sebelumnya tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang deret aritmatika lebih dahulu. Nanti setelah ini Bapak akan juga membahas tentang deret geometri. Seperti kita ketahui bahwa deret itu merupakan penjumlahan suku-suku pada suatu barisan. Jadi kalau deret aritmatika berarti yang kita jumlahkan itu adalah suku-suku pada barisan aritmatika. Secara umum kita rumuskan di sini Sn itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai suku yang ke N, yaitu ditambah UN. Sebelum kita menemukan formula umum yang berlaku pada deret aritmatika, nanti kita akan menemukan formula itu dengan pendekatan prinsip teleskopik. Bagaimana prinsip teleskopik ini kita bisa memandu kita, maka Bapak akan berikan dua contoh sebelumnya. Misalnya kalau kita akan menjumlahkan bilangan asli dari 1 sampai 23, maka kita tuliskan Sn itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai suku terakhirnya 23. Kemudian kita tulis kembali tetapi kita susun secara terbalik, di mana kita mengawalinya dengan suku yang terakhir lebih dahulu, 23 tambah 22 ditambah 21 sampai suku yang terkecil yaitu 1. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita dapatkan ternyata hasil penjumlahan setiap sukunya sama, yaitu 24. Dan itu bisa kita dapatkan dari suku pertama ditambah suku yang terakhir. Semuanya ada 23 suku dari 1 sampai 23, sehingga jumlah totalnya bisa kita hitung dengan 2Sn sama dengan 23 kali 24. Kemudian dengan proses matematika kita selesaikan, jumlah terakhirnya ternyata sama dengan 276. Kita perdalam lagi dengan contoh satu lagi. Misalnya kita akan menghitung sebuah barisan 2 ditambah 6 ditambah 10 sampai suku yang terakhirnya 46. Kemudian kita susun secara terbalik, 46 ditambah 42 tambah 38 sampai suku yang terkecil yaitu 2. Kalau sudah, kemudian kita jumlahkan ke bawah. Sn ditambah Sn tentu 2Sn. Lalu jumlah masing-masing sukunya kita dapatkan sama dengan 48. Jadi 48 ditambah 48 dan seterusnya sampai suku yang terakhir. Persoalannya muncul adalah ketika kita menentukan ada berapa suku semuanya. Nah, di sini kita harus membuka kembali catatan yang sebelumnya. Karena itu bedanya 4, berarti kita bisa merumuskan pasti 4N. Kemudian suku yang pertamanya sama dengan 2, berarti 4 kali 1 dikurangi 2. Kalau suku yang terakhir berarti 4N-2 sama dengan 46 dan akan kita dapatkan N sama dengan 12. Sehingga banyaknya suku itu ada 12. Sehingga 2Sn sama dengan 12 kali 48. Masing-masing kita bagi 2 dan Sn sama dengan 6 kali 48. Hasil akhirnya adalah 288. Nah, kalau kita cermati kembali, setiap penjumlahan suku selalu berasal dari suku pertama ditambah suku yang terakhir atau U1 ditambah UN. Baik itu pada contoh yang pertama maupun pada contoh yang kedua. Inilah yang kemudian menjadi kunci penyelesaian ketika kita mau menemukan formula umum pada deret aritmatika. Sekarang mari kita mulai. Bagaimana kita menemukan
formula yang berlaku pada barisan aritmatika. Kita susun penjumlahan suku-sukunya. Sn itu akan sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya, kemudian sampai suku yang ke N atau UN, tapi sebaiknya suku-suku yang sebelumnya kita cantumkan beberapa, misalnya UN-3, kemudian ditambah UN-2, lalu ditambah lagi UN-1, ditambah UN. Kayaknya ini terlalu ke kanan, nanti tidak cukup. Kita coba tulis ulang. U1 ditambah U2 ditambah U3, kemudian ditambah UN-3 ditambah UN-2 ditambah UN-1, kemudian sampai suku yang terakhirnya adalah UN. Selanjutnya kita tulis kembali tapi dalam posisi terbalik, mulai dari UN, kemudian UN-1, UN-2 sampai 4 suku yang terakhir, yaitu U4 ditambah U3 ditambah U2 ditambah U1. Kemudian seperti tadi kita jumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan Sn ditambah Sn itu 2Sn. Kemudian suku pertamanya U1 ditambah UN. Tapi seperti pada pola sebelumnya, hasil penjumlahan setiap sukunya akan selalu sama, yaitu U1 ditambah UN. Dari suku yang pertama sampai suku yang terakhir. Jadi kita punya U1 ditambah UN, ditambah U1 ditambah UN, ditambah U1 ditambah UN, dan seterusnya sampai suku yang terakhir. Lalu kita beri tanda kurung supaya pengelompokannya jelas. Nah, semuanya ada sebanyak N suku, sehingga 2Sn itu nanti akan sama dengan N dikalikan U1 ditambah UN. Ada N suku. Oke, 2Sn sama dengan N kali U1 ditambah UN. Jadi Sn sama dengan setengah N kali U1 ditambah UN. Masing-masing kita bagi 2 ya. Nah, ini yang kita cari sebagai formula umum untuk deret aritmatika, dan itu masih bisa kita jabarkan lagi karena U1-nya sama dengan A dan UN-nya itu kan A ditambah N-1 kali B. Maka bentuk terakhirnya secara lengkap adalah setengah N kali 2A ditambah N-1 kali B. Baik, ini yang sudah kita temukan. Nah, kita akan gunakan ini untuk memperdalam lagi beberapa contoh. Kita bahas contoh yang pertama, yang paling simpel saja dulu. Misalnya hitunglah berapa 3 ditambah 7 ditambah 11 sampai 39. Itu bedanya 4, berarti pasti nanti 4N ya. 4N, kemudian untuk N sama dengan 1 sama dengan 3, berarti harus 4N dikurangi 1. Untuk suku yang terakhir, berarti kita sama dengan kan 39. Jadi 4N sama dengan 40, kita dapatkan N sama dengan 10. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke formula umumnya. Semua unsurnya sudah kita dapatkan. Sn sama dengan setengah N kali U1 ditambah UN. Tinggal kita masukkan setengah kali 10 kali 3 ditambah 39. Kemudian jumlah totalnya nanti akan kita dapatkan 210. Baik, gampang kan? Nah, coba kita sekarang membahas contoh yang lainnya. Kalau misalnya di dalam contoh itu kita berikan dengan menentukan suku yang
berapa ya, suku yang ke-6 misalnya. Jadi diketahui pada barisan aritmatika itu suku yang ke-6-nya misalnya berapa ya, U6-nya 41 misalnya, dan suku yang ke-10 U10-nya misalnya 69. Nah, kita akan menghitung misalnya 15 suku yang pertama. Jadi suku ke-1, suku kedua sampai suku yang ke-15 itu jumlahnya berapa. Baik, kita tentukan dulu. Karena ada U6 dan U10 berarti kita harus menentukan nilai A dan B nya dulu, suku pertama dan bedanya. Seperti biasa, pendekatannya adalah pendekatan eliminasi substitusi. U6 nya A tambah 5B sama dengan 41, dan U10 nya A tambah 9B 69. Kita kurangkan, negatif 4B sama dengan negatif 28. Kita dapatkan B nya sama dengan 7, jadi bedanya 7. Lalu kita masukkan ke suku yang ke-6. Harusnya yang seperti ini kita sudah terbiasa ya, anak-anak sudah biasa melakukan ini. Suku yang ke-6 itu adalah A ditambah 5B sama dengan 41, lalu substitusi B sama dengan 7. Jadi 5 kali 7 sama dengan 41. Kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 6. Ternyata suku pertamanya 6. Oke, baik. Nah, semua unsurnya sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke formula deret aritmatika. Setengah N kali 2A ditambah N-1 kali B. Jadi setengah kali 15, 2 kali 6 ditambah 14 kali berapa itu? 14 kali 7 ya. Ya. Setengahnya kita masukkan didistribusikan setengahnya. Kita dapatkan 15 kali berapa? 49 tambah 6 itu berarti 55. 15 kali 55. Nah, 15 kali 55 itu pun bisa kita akali cara perkaliannya, yaitu dengan membagi 55 dengan 5 jadi 11, sedangkan 15 nya kita kalikan 5, sehingga kita dapatkan 75 kali 11. Kalau perkalian dengan 11 itu kan tidak perlu harus banyak coret-coret. Jadi nilai akhirnya adalah 825. Baik, satu lagi Bapak kasih contoh. Kita masuk ke penerapan sekarang. Bagaimana kita menerapkan formula umum itu ke dalam persoalan yang lain. Misalnya kita akan menghitung jumlah bilangan-bilangan kelipatan 6 misalnya. Kelipatan 6 antara 50 sampai 200. Nah, ini ada hal-hal yang disembunyikan di sini yang diketahui. Kalau kelipatan 6 itu dipastikan bedanya pasti 6. Tinggal kita menentukan suku pertamanya berapa. Kan setelah 50 yang merupakan kelipatan 6 itu berarti 54. Dan sebelum 200 yang kelipatan 6 kita dapatkan 198. Lalu tinggal kita menentukan nilai N-nya. A ditambah N-1 kali B sama dengan 198. Tinggal kita masukkan 54 ditambah N-1 kali 6. Kita bagi 6 semua supaya menyederhanakan angkanya. 198 dibagi 6 itu 33. Lalu 54 bagi 6 itu 9. 6 bagi 6 1. Sehingga tinggal 33 sama dengan 9 tambah N-1. Kita dapatkan N-nya sama dengan 25 ya. Ya, 25. Oke, N-nya sudah ketemu. N-nya sudah ada, A-nya sudah ada, tinggal kita masukkan. Sn sama dengan setengah N kali U1 ditambah UN sama dengan setengah kali 25 kali 54
ditambah 198. Oke, setengahnya didistribusi, tinggal 27 tambah 99, dan hasil akhirnya adalah 3150. Baik. Nah, sampai di sini pembahasan kita anak-anak tentang barisan tentang deret geometri, tentang deret aritmatika. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya tentang deret geometri.